Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel AUB Academy, channel belajar bareng, pintar bareng. Dan insyaallah ini merupakan pertemuan pertama kita di program yang baru yang namanya program Ajib. Ajib itu artinya jawablah. Ya, jadi intinya program ini akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita jawab. Ya, siapa tahu pertanyaan ini juga relate dengan permasalahan yang Anda hadapi di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kita di program kali ini berkaitan dengan menjamak sholat ketika sakit. Ya, pertanyaan ini saya angkat dari Instagram yang sampai kepada kami. Ditanyakan di dalam DM ya, DM Instagram, Afwan Ustadz, izin bertanya, kondisi Ana sedang sakit perut. Nah, bolehkah Ana jamak takhir sholat maghrib di waktu Isya Ustadz, sekalian menunggu kondisi perut jadi lebih baik? Nah, ini jadi pertanyaannya. Si yang bertanya ini sakit perut, kemudian karena sakit perutnya ini memberatkan sehingga dia lebih memilih untuk menjamak takhir sholat maghrib di waktu sholat isya. Nah, yang seperti ini boleh apa enggak sih di dalam agama kita? Pertama, teman-teman sekalian, kita coba lihat definisi dari menjamak sholat dulu. Jadi menjamak sholat itu artinya menggabungkan dua sholat, ya, dan dikerjakan dalam satu waktu sholat. Kalau dikerjakannya di waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Nah, yang ditanyakan tadi sama penanya adalah jamak takhir. Boleh nggak sih dia menjamak takhir sholat maghribnya dikerjakan di waktu sholat isya karena sakit perut yang dia derita? Dan sholat yang dibolehkan untuk dijamak itu tidak semua sholat. Ada sholat yang dibolehkan untuk dijamak, ada yang tidak. Pertama, antara sholat duhur dengan sholat asar. Ini boleh dijamak. Ya, baik dijamak takdim atau dijamak takhir. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nah, kalau digabung, jadinya mengerjakan 8 rakaat. Kemudian yang kedua, maghrib dan isya. Salat maghrib dan salat isya dikerjakan di salah satu waktu, baik itu dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim, atau dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Jadinya kalau digabung jadi 7 rakaat. Kemudian teman-teman sekalian, para ulama mereka menjelaskan sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang itu boleh menjamak sholatnya. Jadi tidak semua keadaan kemudian seseorang itu boleh menjamak sholat. Ada sebab-sebab yang di sana diperbolehkan seseorang menjamak sholatnya. Apa saja? Yang pertama kita bahas secara ringkas tentunya. Yang pertama safar. Safar yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar sholatnya. Jadi perjalanan jauh yang dimana jaraknya itu adalah jarak yang seseorang sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat, meringkas sholat. Nah, nanti kita insya Allah pada waktu yang lain kita coba akan membahas apa itu qashar sholat. Intinya mengqashar sholat atau meringkas sholat adalah keringanan yang diberikan kepada seorang musafir ketika dia menempuh perjalanan jauh yang sudah dikategorikan sebagai safar, atau kurang lebih sekitar 80 km. Nah, begitu pula dengan jamak sholat. Kalau seseorang dia sudah bersafar, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 80 km, maka dia pun diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Kemudian yang kedua adalah sakit yang memberatkan. Sakit yang memberatkan. Tidak semua sakit, tapi sakit yang memang di sana ada suatu hal yang memberatkan kalau harus mengerjakan sholat pada waktunya. Termasuk sakit yang memberatkan di sini adalah istihadhah. Istihadhah atau keluar darah terus-menerus karena penyakit. Kemudian yang ketiga, yang keadaan yang memperbolehkan seseorang
untuk menjamak sholatnya adalah keadaan dikala seseorang mengalami kesulitan untuk toharoh. Misalkan keadaan kesulitan air, ya, sehingga satu wudhu nanti dikhawatirkan tidak bertemu air lagi pada waktu yang mendatang, maka satu wudhu itu bisa digunakan untuk mengerjakan 2 sholat sekaligus dengan cara dijamak. Kemudian yang selanjutnya, mereka yang mengalami kesulitan mengetahui waktu sholat. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah disibukkan dengan kegiatan yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaahnya, seperti seorang atau tentara, ya, piket yang berjaga-jaga di perbatasan misalkan, atau seorang satpam yang sedang bertugas menjaga aset yang ditugaskan untuk dijaga dan yang lain sebagainya. Dan sebab yang terakhir yang menyebabkan seseorang boleh untuk menjamak sholatnya adalah ketika turun hujan deras. Jadi hujan yang deras ini menyebabkan seseorang dia boleh menggabungkan antara 2 sholatnya. Maka di sini teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang yang sakit berat dan dia mengalami kesulitan untuk mengerjakan sholat pada waktu yang seharusnya, maka dia bisa menjamak sholatnya, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, apakah boleh dia menjamak takhir ketika dia dalam keadaan sakit perut ini? Maka kalau memang sakit perutnya adalah sakit perut yang memberatkan, maka dia boleh untuk menjamak takhir sholatnya. Namun, para ulama juga memberikan syarat-syarat. Sakit yang memperbolehkan seseorang untuk menjamak takhir sholatnya, itu ada syaratnya. Apa syaratnya yang pertama? Syarat yang pertama, sakitnya itu harus terus ada sampai masuk waktu sholat yang kedua. Jadi kalau misalkan seorang dia sakit di sholat duhur, di waktu sholat duhurnya, nah sakitnya ini kalau dia mau menjamak takhir sholatnya, maka sakit itu harus ada sampai masuk waktu sholat asar. Seandainya sakitnya berhenti dan pada waktu itu masih berada pada waktu sholat duhur, maka dia tidak boleh menjamak takhir sholatnya. Dia harus mengerjakan sholat duhur pada waktunya dan nanti sholat asar pada waktunya. Jadi ini syarat yang pertama. Seorang yang dia sakit, dia bisa menjamak takhir sholatnya ketika memang sakitnya itu ada terus-menerus sampai masuk waktu sholat yang kedua. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, seorang yang sakit dia bisa menjamak takhir sholatnya, syaratnya dia harus punya niat, harus disertai dengan niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Jadi kalau misalkan dia sudah niat mau menggabungkan antara sholat duhur dengan sholat asarnya, maka niat untuk menjamak takhir sholatnya itu sudah ada di waktu sholat duhur. Kenapa? Karena hukum asal sholat itu dikerjakan sesuai dengan waktunya. Sholat duhur dikerjakan di waktu sholat duhur, dan sholat asar dikerjakan di waktu sholat asar. Dan mengerjakan sholat tidak pada waktunya, ini adalah sesuatu yang terlarang, tidak diperbolehkan. Nah, supaya diperbolehkan, maka harus ada niat. Harus ada niat bahwa dia akan menjamak takhir sholatnya karena sedang mengalami sakit. Dan niat itu harus ada di waktu sholat yang pertama, supaya dia tidak termasuk seseorang yang mengerjakan sholat tidak pada waktunya tanpa mendapatkan adanya udzur atau alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Ini berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan yang sampai kepada kami. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.